Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah sejak semula, mereka itu juga ditentukan sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya akan kasih setiamu, ya Tuhan. Aku percaya akan kasih setiamu, ya Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Aku percaya akan kasih setiamu, ya Tuhan. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Aku percaya akan kasih setiamu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah telah memanggil kita untuk memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukalah pintu bagi kami. Tetapi dia akan berkata, aku tidak tahu dari mana kalian datang. Maka kalian akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata,
Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem, dia juga mengajar di desa-desa. Tahu kalau di Yerusalem nanti Tuhan menderita dan sengsara, tetapi dia tetap ke sana. Dan dalam perjalanan itu dia mampir ke desa, ke kota kecil dan mengajar. Hidup kita juga punya tujuan di bersatu dengan Tuhan di surga. Maka kita tadi di dalam bacaan pertama, Tuhan Yesus sebagai anak sulung dan kita ya seperti adik-adiknya, kita mengikuti perjalanan Tuhan seperti Tuhan ke Yerusalem, dan kita dalam hidup ini seperti persiaran perjalanan yang mengikuti Tuhan. Imitatio Christi, meniru, mengikuti Tuhan. Untuk itu, ya kita perlu seperti yang Tuhan jalankan. Tuhan mengajar dan kita juga berkarya sebagai ibu rumah tangga, sebagai apa saja dalam hidup kita ini, di kantor, di tempat-tempat lain berkarya, bekerja. Tadi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Pintu sudah ditutup. Artinya Tuhan tidak mengenal orang-orang itu yang berteriak Tuhan, Tuhan. Kita tadi, aku mengenal Tuhan, makan bersama Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal. Maka mari di dalam perjalanan hidupku menuju surga, Yerusalem surgawi, dalam karya-karya kita mencoba menemukan Tuhan di situ. Sebagai ibu rumah tangga, aku menemukan Tuhan di rumah, pada waktu memasak, di kantor, pada waktu aku menghitung angka-angka, pada waktu aku sekolah, belajar di situ, pada waktu Anda tahu sendiri, Tuhan hadir di mana-mana. Untuk itu aku mencoba mengenal, hadir di mana-mana, terutama kepada orang-orang yang menderita, yang sengsara, yang butuh perhatian kita. Kita coba menemukan Tuhan di situ. Kepada orang yang membenci kita, aku mencoba menemukan Tuhan di situ. Orang-orang yang mungkin tidak suka, marah kepada kita, kita mencari Tuhan kepada. Sehingga Tuhan mengenalku, tidak hanya pas berdoa Ekaristi. Tadi Tuhan, kamu makan bersamaku, tapi aku tidak mengenal kamu. Banyak orang hanya mengenal Tuhan kalau di gereja, tempat ibadah. Tetapi di luar itu hidupnya tidak karu-karuan. Nah, kita mencoba mengenal Tuhan dan sangat jelas bertemu Tuhan di gereja, Ekaristi. Tetapi juga Tuhan hadir di dalam kehidupanku sehari-hari sebagai apa saja. Dengan demikian kita merasakan kehadiran Tuhan itu menyelamatkan. Di dalam pesiaran ini aku mengikuti Yesus. Aku lemah tetapi Tuhan memberi Roh Kudus supaya aku semakin sempurna. Hendaknya kamu seperti Allah di surga yang sempurna dalam mengikuti Tuhan. Sehingga kita dikenal Tuhan. Tidak hanya di gereja ini, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pesiaran hidupku ini.
Semoga kita semakin memahami dan menyadari kehadiran Tuhan di dalam keadaan hidupku apa saja, terutama di dalam perjumpaan kepada sesamaku, dan aku bisa memperhatikan, mengajar, memberi kepada orang-orang yang butuh perhatian, sehingga Deus es caritas, aku mengalami kehadiran Tuhan. Dan di situ kalau aku berbuat kasih, Tuhan hadir di situ. Amin.